Pada gambar sistem katrol berikut diketahui M1 2 kg, M2 3 kg, dan M3 6 kg. Asumsikan kedua katrol licin tak bermasa, seluruh tali tak bermasa juga, dan tidak dapat molor. Percepatan gravitasi sama dengan G, dan jika A1 adalah percepatan M1 relatif terhadap katrol atas, maka A1 per G sama dengan titik-titik. Oke, jadi pada kasus ini kita diberikan sistem katrol ya, ada M1, M2, dan M3 seperti ini, dan kita ingin mencari perbandingan antara A1 yaitu percepatan M1 relatif terhadap katrol atas, perbandingannya dengan gravitasi, nilainya sama dengan berapa. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dari komponen massa-massanya kan di sini ada M2 3 kg dan M3 6 kg, maka katrol yang kanan ini akan cenderung bergerak ke bawah ya. Jadi kita akan anggap terlebih dahulu katrol kanan ini sebagai satu kesatuan atau kita sebut sebagai satu sistem ya. Dan mereka akan bergerak ke bawah dengan percepatan, kita beri nama percepatannya adalah A0. Jadi A0 itu adalah percepatan katrol M1 M3 relatif terhadap tanah. Kemudian untuk M1 sendiri dia akan bergerak ke atas dengan percepatan A1 ya, sebagaimana simbol yang diberikan di soal. Selanjutnya untuk M3 dan M2, M3 itu masanya lebih besar daripada M2 ya, maka M3 kita asumsikan dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan A, dan M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan A relatif terhadap katrol yang kanan ya. Jadi masing-masing akan punya percepatan A tetapi relatifnya terhadap katrol. Nah, kita akan gunakan simbol-simbol A-nya seperti itu, maka kita akan menggambarkan terlebih dahulu yang pertama diagram gayanya ya. Kita gambarkan mulai dari M1. Kita gambar di sini. Untuk M1 dia akan punya tegangan tali ke arah atas dan dia akan punya gravitasi atau beratnya ke arah bawah ya. Jadi ini adalah M1G. Kemudian tegangan talinya kita beri nama T1 ya. Jadi tegangan tali pada M1 di sini kita beri nama T1, kemudian pada katrol yang ada di sebelah kanan juga kita beri nama T1 ya. Selanjutnya untuk M1 itu akan bergerak ke atas dengan percepatan A1 relatif terhadap katrol atas, atau bisa kita katakan relatif terhadap tanah ya. Maka persamaan geraknya kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A1. Sigma F-nya berarti kita punya T1 dikurang dengan M1 kali G ya, dikurangi dengan beratnya sama dengan M1 dikalikan A1. Nah, berikutnya karena masanya cukup mudah, jadi di sini M1 diketahui 2 kg ya. Kita langsung masukkan saja untuk masanya, maka kita dapat T1 dikurangi 2G sama dengan 2A1. Kita beri nama persamaan ini menjadi persamaan 1. Selanjutnya untuk M2 dan M3 kita akan gunakan kerangka acuan katrol yang sebelah kanan ya. Artinya M2 dan M3 itu berada pada suatu kerangka yang memiliki percepatan A0 ke arah bawah. Maka pada M2 dan M3 akan mengalami gaya fiktif yang arahnya ke atas ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini untuk yang M2 terlebih dahulu, maka M2 dia akan memiliki tegangan tali, kita sebut tegangan talinya T2 ya. T2 berarti ada di sini. Ini adalah T2 dan di sini juga nanti akan ada T2 ya. Ini T2, ini juga T2. Kemudian ada gaya beratnya dia sendiri yaitu M2G ke arah bawah, dan dia akan mengalami gaya fiktif karena kita akan menggunakan untuk M2 itu kerangka acuan katrol ya. Kerangka acuan katrol, atau supaya lebih mudah kita beri nama ini katrol 2, yang ini katrol 1, maka ini menggunakan kerangka acuan katrol yang 2. Maka dia akan mengalami gaya fiktif yang arahnya ke arah yang berlawanan dengan percepatan kerangkanya ya. Dia A0 ke bawah, maka dia akan dapat gaya fiktif ke arah atas yang nilainya adalah M2 dikalikan A0. Sehingga untuk persamaan gerak untuk M2 kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M2 dikalikan, menurut kerangka acuan katrol 2, M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka di sini kita memiliki T2 ditambah dengan M2A0 kemudian sama dengan, atau dikurangi dulu ya, dikurangi dengan M2G sama dengan M2 dikalikan A. M2 juga angkanya cukup mudah, maka kita masukkan di sini. Jadi T2 ditambah M2-nya adalah 3A0 dikurangi dengan 3G sama dengan 3A.
Kita buat persamaan ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa gambarkan diagram gaya pada pada M3 ya. Jadi di sini ada M3, kemudian M3 dia akan memiliki berat M3 dikalikan gravitasi, kemudian ada tegangan tali ke atas T2 juga, kemudian ada gaya fiktif yang arahnya juga sama ya, ke arah atas di sini, maka dia akan punya gaya fiktif M3A0. M3 bergerak ke bawah dengan percepatan A relatif terhadap katrol, sehingga bisa kita tuliskan untuk persamaan geraknya yaitu sigma F sama dengan M3 dikalikan A. Kita selesaikan M3G karena dia bergerak ke bawah dengan percepatan A, M3G dikurangi dengan M3 dikalikan A0, kemudian dikurangi dengan T2 kan sama dengan M3 dikalikan dengan A. Untuk M3-nya juga cukup mudah, 6 kg, maka kita masukkan 6G dikurangi dengan 6A0 dikurangi dengan T2 sama dengan M3 dikalikan dengan M3-nya 6 ya, kita gantikan 6 dikalikan A. Kita beri nama dulu persamaan ini menjadi persamaan 3. Selanjutnya kita lihat katrol 2 untuk mendapatkan hubungan antara T1 dan T2 ya. Disebutkan bahwa katrol 2 itu tak bermassa ya, katrol 1 dan 2 itu tak bermassa, sehingga untuk katrol 2 itu kita akan mendapatkan hubungannya sigma F-nya nanti sama dengan 0, sehingga T1-nya itu akan sama dengan T2 ya. Di sini kita dapat nilai T1-nya itu sama dengan 2 kali T2, maaf. T1 sama dengan 2 kali T2. Sigma F sama dengan 0 ya. Ke atas ada T1, ke bawah ada T2 dan ada T2. Langkah berikutnya tinggal kita selesaikan ya. Yang akan kita cari itu adalah perbandingan antara A1 dan G. A1 itu ada di persamaan yang pertama, G juga ada di persamaan pertama, sehingga pada persamaan satu itu kita cukup mencari nilai T1. Nah, T1-nya bisa kita cari dari persamaan yang kedua dengan mencari nilai T2 ya, persamaan 2 dan 3. Maka kita akan selesaikan persamaan 2 dan persamaan 3, kita akan mencari nilai T2-nya dan kita eliminasi selain yang T2 itu. Sebelum kita mengeliminasi, kita lihat kembali di sini ya. Tadi kita sebutkan bahwa sistem yang ada di sebelah kanan ini akan turun dengan percepatan A0. Nah, padahal katrol yang ada di sebelah kanan itu terhubung dengan tali yang sama dengan M1 yang ada di kiri. Artinya, turunnya sistem katrol ini dengan naiknya M1 itu akan sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai dari A0 itu pasti sama dengan nilai dari A1 ya. Maka kita bisa tuliskan lagi bahwa A0 itu pasti sama dengan A1. Maka dengan menggunakan penyederhanaan tersebut, kita bisa tuliskan untuk persamaan 2 menjadi T2 ditambah dengan 3A1 min 3G, jadi T2 ditambah dengan 3A1 minus 3G, karena A0-nya kita ganti menjadi A1 ya, ini tadi A0-nya sama dengan A1, sama dengan 3A. Kemudian persamaan 3-nya bisa kita tulis ulang juga menjadi minus T2, kita taruh T2-nya di depan supaya berurutan, min T2 kemudian dikurangi dengan 6A1 karena A0-nya sama dengan A1 ditambah dengan 6G sama dengan 6A. Kita eliminasi untuk yang A-nya ya. Di sini akan kita eliminasi, maka persamaan yang atas itu kita kalikan dengan 2, persamaan yang bawah kita kalikan dengan 1, sehingga kita dapatkan 2T2 ditambah dengan 6A1 dikurangi dengan 6G sama dengan 6A. Yang bawah kita tulis ulang, negatif T2 ditambah atau dikurangi dengan 6A1, kemudian ditambah dengan 6G sama dengan 6A. Kita kurangkan ya, maka kita bisa kurangkan di sini 6A dikurangi 6A ini adalah 0, kemudian negatif 2T2 negatif T2, maka kita dapatkan 3T2, 6A1 dikurangi negatif 6A1 jadi plus 12A1, kemudian negatif 6G dikurangi 6G jadi negatif 12G. Selanjutnya kita bisa bagi semuanya dengan 3 ya, maka kita akan mendapatkan nilai T2-nya. Kita bagi dengan 3, maka kita dapat T2 ditambah dengan 12 dibagi 3 jadi 4A1 dikurangi 12G dibagi 3 jadi 4G sama dengan 0. Atau kita punya T2 itu sama dengan 4G dikurangi dengan 4A1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai T2 ini, maka T1 bisa kita temukan dengan mudah ya.
Karena kita tahu persamaannya T1 itu sama dengan 2 kali T2. Maka kita tulis di sini T1-nya itu akan sama dengan 2 kali T2. Jadi 2 dikalikan 4G min 4A1 atau sama dengan 8G dikurangi dengan 8A1. Lalu masukkan persamaan T1 ini ke persamaan 1 ya. Maka persamaan 1 akan menjadi, ini kita tulis persamaan 1, T1-nya adalah 8G dikurangi dengan 8A1 sama dengan atau dikurangi dengan 2G dulu sama dengan 2A1. 8G dikurangi 2G adalah 6G sama dengan 2A1 ditambah 8A1 itu 10A1. Pertanyaan soal adalah perbandingan antara A1 per G. Maka kita bagi semuanya dengan G. Berarti 6 sama dengan 10 dikalikan A1 per G, atau nilai A1 per G nya adalah 6 per 10 atau sama dengan 0,6 ya. Jadi kita tuliskan A1 per G itu bernilai kalau dalam desimal 0,6 seperti itu. Suatu partikel bergerak sepanjang lintasan XY dari titik 1 yang vektor satuannya atau vektor posisinya ya di sini R1I plus 2J, dan titik kedua menuju ke titik kedua yang vektor posisinya 2I min 3J. Selama waktu tersebut partikel mengalami gaya F 3I plus 4J. Kerja yang dilakukan oleh gaya F adalah titik-titik joule ya. Jadi ini tinggal kita gunakan definisi usaha atau kerja. Usaha atau kerja W itu adalah perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Jadi F dot S. Nah, di sini kita punya dua posisi, yang mana posisi satunya adalah I plus 2J dan posisi duanya adalah 2I min 3J. Artinya kita bisa mencari S-nya terlebih dahulu. S itu tidak lain adalah delta R atau sama dengan R2 dikurangi dengan R1. Kita kurangkan langsung ya, R2 dikurangi R1 berarti 2I dikurangi I, jadinya adalah I. Kita kurangkan yang komponen I, 2I dikurang I adalah 1I, min 3J dikurangi 2J itu sama dengan min 5J kan. Berarti ini adalah S-nya. Sehingga usahanya bisa kita hitung W sama dengan perkalian titik, kita akan gunakan vektor kolom ya di sini. Jadi supaya mudah, di sini kita punya F-nya adalah 3I plus 4J, kemudian dot dengan delta R atau S-nya adalah 1I min 5J. Maka kita akan dapatkan hasilnya 3 kali 1 itu 3 ditambah dengan 4 kali min 5 itu berarti minus 20. Berarti usahanya adalah negatif 17 joule seperti itu. Atau kalau mau dituliskan dalam satu desimal berarti sama dengan negatif 17,0 joule. Dua orang menopang seorang anak yang beratnya 20 Newton dengan menggunakan sebuah papan seperti terlihat pada gambar ya. Kemudian panjang papannya adalah L, kemudian massa papannya diabaikan, posisi anak dari ibunya dan dari ayahnya ditunjukkan pada gambar. Jadi pada gambar kita diberikan data bahwa ini anaknya, posisinya dia dari ibunya adalah 3/4 L, sedangkan posisi dari ayahnya adalah 1/4 L ya. Kemudian gaya yang harus diberikan si ayah untuk menahan anak tersebut agar tetap di atas papan adalah titik-titik Newton. Oke, ini adalah kasus kesetimbangan sederhana ya. Jadi kita akan mencari gaya yang diberikan oleh ayah. Di sini F2 itu berapa supaya papannya tetap seimbang. Berarti nanti kita akan menggunakan datanya di sini kita punya berat anak, kita akan mencari F2, berarti porosnya akan kita letakkan di tangannya ibu ya. Maka kalau digambarkan secara diagram kita akan dapat di sini kita punya gaya W sama dengan mg atau W anak ya. Langsung kita masukkan nilainya, sudah diketahui 20 Newton. Kemudian di sini ada F yang diberikan oleh ayah, F2, dan porosnya kita letakkan di tangannya ibu. P di sini. Berarti kita bisa tuliskan sigma torsi di poros itu sama dengan 0 ya. Untuk yang F2 dia akan memutar berlawanan arah dengan jarum jam, dan untuk yang berat anak torsinya dia akan memutar batang searah jarum jam. Berarti bisa kita tulis yang searah jarum jam adalah W anak seperti ini dikalikan dengan jaraknya adalah 3/4 L. Langsung kita buat sama dengan ya, minus F2, tetapi kita langsung buat sama dengan F2 dikalikan jaraknya tentu saja adalah L ya. L-nya bisa kita coret, W anaknya itu 20 dikalikan 3/4 sama dengan F2. Maka kita dapatkan F2-nya dengan mudah, yaitu F2 sama dengan 60 dibagi 4 berarti 15,0 Newton seperti itu.
Dua buah benda bergerak dalam medan gravitasi homogen dengan percepatan g. Pada saat awal, benda tersebut terletak di suatu titik dan bergerak dengan kecepatan V1 3 meter per sekon dan V2 4 meter per sekon secara horizontal dalam arah yang berlawanan. Jarak antara kedua benda pada saat vektor kecepatan mereka saling tegak lurus adalah titik-titik meter. Oke, jadi di sini ada dua buah benda yang bergerak dengan horizontal tetapi berada dalam medan gravitasi sebesar G ya. Artinya nanti gerakannya mereka adalah parabola. Jadi misalkan benda yang satu di sini kita taruh di kanan, dia akan bergerak dengan kecepatan V1 ke arah kanan, nilainya adalah 3 meter per second. Kemudian dia akan satu lagi di sini ada benda yang bergerak ke arah kiri yang memiliki kecepatan V2 nilainya sama dengan 4 meter per second. Nah, tentu saja mereka akan bergerak dalam lintasan yang bentuknya parabola ya. Mengapa bisa berbentuk parabola? Karena di sini ada percepatan gravitasi ya yang sifatnya homogen atau kita kenal dengan percepatan gravitasi G itu. Sehingga gerakannya untuk yang parabola atau untuk benda yang kanan dia akan bergerak seperti ini misalkan, untuk benda yang kiri dia akan bergerak seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah mereka berdua memiliki jarak berapa saat vektornya saling tegak lurus ya. Jadi kita akan pakai titik awal ini sebagai titik acuannya ya. Jadi ini adalah sumbu Y-nya, kemudian yang ke arah kanan adalah sumbu X-nya. Jadi sumbu Y dan sumbu X-nya ada di titik awal. Oke, biar tidak mengganggu kita gambarkan aja di sebelah sini ya. Jadi yang untuk sumbu ke arah kanan itu adalah sumbu X dan sumbu yang ke arah atas bawah itu adalah sumbu Y-nya. Tetapi titik asalnya kita letakkan di sini ya. Jadi titik ini misalkan titik O, itu titik O adalah titik asal koordinat. Nah, sekarang kita tinggal mencari kecepatan benda satu dan benda dua setiap saat. Jadi misalkan V1 itu ada benda satu ada di sini nih. Pada saat benda satu ada di sini, karena gerakannya parabola, dia akan punya kecepatan ke arah X ya dan kecepatan yang ke arah Y atau kita tulis V1Y. Dengan cara yang sama, V2 juga sama, dia akan punya kecepatan V2Y dan ada kecepatan ke arah kiri V2X. Karena medan gravitasi itu hanya bekerja pada sumbu Y, artinya pada sumbu X-nya gerak bendanya adalah GLB atau kecepatannya konstan ya, seperti gerak parabola pada umumnya. Maka kalau kita tuliskan secara vektor, V1 itu akan sama dengan V1X itu sama dengan V1 yang 3 meter per second. Jadi V1X-nya ini nggak akan berubah karena ke arah horizontal 3 meter per second di sini ya. Berarti V1-nya adalah 3 meter per second arahnya ke sumbu X atau I ditambah dengan V1Y. V1Y itu adalah V01 min GT. Nah, karena V01 ke arah sumbu Y itu sama dengan 0, maka kita tinggal tuliskan di sini min GT, arahnya adalah ke C. G-nya kita biarkan terlebih dahulu ya. Dengan cara yang sama, V2 juga sama ya. V2 kita bisa tuliskan vektornya, berarti V2X-nya nanti akan sama dengan V2, 4 meter per second. GLB dia tidak berubah. Dan kita tulis dulu ya, berarti ini 4 arahnya ke negatif I karena dia ke arah kiri. Jadi kita tulis negatif 4I ditambah dengan min GTC. Ya, untuk yang arah bawahnya kita gunakan persamaan GLBB ya. VT sama dengan V0 plus minus GT. Nah, kita gunakan ke atas tuh positif, ke bawah negatif. Maka di situ kita gunakan minus untuk yang arah sumbu Y karena dua-duanya ke arah bawah. Kemudian mereka berdua nanti akan saling tegak lurus. Kita tahu bahwa jika ada dua buah vektor saling tegak lurus, maka dot produk dari kedua vektor tersebut harus sama dengan 0. Berarti kita harus membuat syarat di sini. V1 itu tegak lurus dengan V2, itu syaratnya apa? V1 dot V2 itu sama dengan 0. Nah, kita akan masukkan syarat ini ke vektor yang ada ya. Kita tulis dalam notasi vektor kolom. V1-nya adalah 3I, kemudian min GTJ di sini. Kemudian V2-nya adalah negatif 4I, berarti negatif 4, min GTJ-nya sama, min GT. Dan ini dot produk. Ini akan bernilai 0. Kita kalikan 3 kali 4, berarti negatif 12 ditambah dengan G kuadrat T kuadrat sama dengan 0. Atau kita dapatkan nilainya G kuadrat T kuadrat itu sama dengan 12 ya. Dan T-nya itu berarti sama dengan akar 12 dibagi dengan G. Akar 12-nya kita biarkan, G kuadratnya kita akar jadi G ya. Ini adalah waktu saat mereka berdua saling tegak lurus. Selanjutnya, dari waktu ini kita bisa mencari jarak antara kedua benda saat mereka saling tegak lurus ya. Kita dengan menggunakan
jarak antar dua titik ya. Jadi misalkan benda satu itu punya koordinat x1, y1, kita tulis di sini. Benda satu koordinatnya adalah x1, y1 dan benda 2 koordinatnya adalah x2, y2. Nah, untuk jaraknya, maka kita bisa gunakan jarak antara dua titik. Jadi, kita misalkan panjangnya dari benda satu ke benda 2. Kayak untuk koordinatnya kita pindah ya di sini. Jadi, ini adalah x2, y2 dan kita punya jaraknya dari benda satu ke benda 2. Anggaplah jarak ini adalah r ya. Jadi, dari benda satu kemudian kita arahin ke benda 2 di sini, maka dia jaraknya adalah r misalkan. Maka r itu bisa kita hitung dengan menggunakan jarak antara dua titik ya. R itu sama dengan akar dari X2 dikurangi dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 minus Y1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan untuk X2. X2 adalah posisi horizontal benda kedua. Berarti X2 itu sama dengan negatif V2 dikalikan T ya. Kenapa negatif? Arahnya ke arah kiri. Maka kita dapatkan nilai X2-nya itu sama dengan negatif 4T. Yang mana T-nya sudah kita dapatkan tadi ya. Kita tuliskan dulu seperti ini dan X1-nya itu sama dengan V1 dikalikan T karena dia GLB. X1-nya adalah V1-nya 3 dikalikan T. Maka kita bisa hitung X2 dikurangi dengan X1 maka akan sama dengan min 4T dikurangi 3T. Jadi min 7T. Dengan cara yang sama kita bisa cari Y2. Y2 itu adalah V0Y min setengah GT kuadrat. V0Y nya tadi 0 maka tinggal sisanya yang komponen setengah GT kuadrat. Kemudian Y1 itu juga sama V0Y min setengah GT kuadrat. Jadi min setengah GT kuadrat. Dari sini kita dapat Y2 min Y1-nya akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan jaraknya R atau jarak antara dua titik itu berarti sama dengan akar dari X2 min X1 min 7T dikuadratkan ditambah dengan 0 sama dengan min 7T dikuadratkan adalah 49T kuadrat, kita akar jadinya tetap 7T atau R-nya sama dengan 7 dikalikan akar 12 dibagi dengan gravitasinya kita masukkan ya 9,8 ya. Jadi nilai T-nya terakhir baru kita masukkan nilai T yang kita dapatkan sebelumnya. Jika kita hitung kita akan dapatkan hasilnya adalah 2,474 ya. Ini sama dengan 2,474 sekian atau kita bulatkan satu desimal kita dapat 2,5 meter seperti itu.